video ini ya tentang housekeeping khususnya public area ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung interupsi ke Ibu, jadi Ibu stop kameranya. Ibu tulisannya ini kekecilan. Apa, Mik? Yes. Atau gambarnya? Jadi public area merupakan area umum yang ada di hotel yang menjadi pusat perhatian aktivitas tamu selama tinggal di hotel. Karena di area umum itu ada ada lobby, parking area yang sudah pernah Ibu jelaskan kepada Anda waktu itu. Nah, untuk struktur organisasi di hotel ya, khususnya untuk housekeeping departemen itu supaya operasionalnya dapat berjalan dengan lancar, maka housekeeping departemen itu dipimpin oleh seorang eksekutif housekeeper. Nah, eksekutif housekeeper itu dibantu oleh seorang asisten yang disebut dengan asisten eksekutif housekeeper. Nah, dari masing-masing bagian itu kita kelompokkan menjadi public area, room section dengan linen and laundry. Nah, khusus untuk hari ini kan minggu ini kita membahas tentang public area section. Yang mana public area section ini dipimpin oleh seorang floor supervisor ya, oleh seorang floor supervisor, kemudian dibantu oleh public area cleaner atau public area attendant. Dan untuk full attendant itu tugasnya di kolam renang jika hotel itu memiliki kolam renang ya. Kemudian ada toilet attendant. Toilet attendant khusus tugasnya di bagian toilet. Nah, untuk menjadi seorang public area cleaner ya atau public area attendant, mereka harus memiliki kebiasaan atau habit bersih gitu, karena pekerjaan Anda kan berkaitan dengan di lingkungan atau di area hotel yang mana kalian banyak bertemu dengan tamu. Nah, di sini ada public area service subsection, ada houseman, ada gardener, kemudian ada sport and recreation. Jadi di public area itu terbagi-bagi, ada yang disebut dengan houseman atau kadang di hotel kan disebut dengan public area attendant. Untuk yang bagian taman ada yang disebut dengan gardener. Ya. Sport and recreation itu biasanya di bagian pembersihan yang untuk area-area olahraga. Nah, untuk seorang public area attendant ini ada syarat-syaratnya. Jadi tidak karena tugasnya bagian bersih-bersih terus tidak ada persyaratan. Tidak, kita adalah seorang public area attendant yang profesional, ya, clean and tidy, ya, selalu bersih dan rapi. Itu wajahnya mirip siapa coba kira-kira itu?
Mirip teman saya. Nah, kayaknya Mirip wajahnya Mimika, Ardan Bu. kayaknya. Apa wajahnya Mimika? Mimika. Wajah Ya, Bu, Mimika. mirip. Yang gue kayak Mimika, Bu. Ya, jadi seorang public attendant itu harus clean NTD, sopan dan ramah, ya, memahami lingkungan kerjanya, memahami area kerjanya. Ini area kerja Anda adalah di dalam dan di luar hotel, ya, indoor maupun outdoor pekerjaan Anda, ya, Ibu, cepat dan responsif. Ya sayang? Ibu bisa minta tolong kirimkan link absennya tadi kah? Soalnya nggak ada Oh, di saya dari tadi awal masuk. oh, boleh. Nanti ibu share, tenang aja, ya. Iya, Nanti Bu. share materi. Cepat and Kasih, Bu. responsif. Seorang room attendant juga harus penuh motivasi, ya. Penuh motivasi, semangat. Karena pekerjaan Anda itu memang memiliki apa ya, tingkat sensitivitas yang tinggi, ya. Anda bekerja membersihkan area-area di mana tamu itu berlalu lalang di dalam hotel. Nah, ini pembagian tugas, ya. Pembagian tugas kerja di public area cleaner. Ada morning shift, ya. Ada morning shift yang mana tugas morning shift ini sedikit berbeda dengan yang evening shift. Yang evening shift juga sedikit berbeda dengan night shift, begitu, ya. Jadi antara shift yang satu dengan shift yang lain itu tidak terlalu sama atau sedikit ada perbedaan, ya. Mengapa demikian? Karena morning shift itu tingkat aktivitas tamu itu tinggi, ya. Nah, untuk morning shift apa yang dilakukan? Melakukan morning briefing, mengecek jadwal pembersihan, melakukan pembersihan area umum seperti restoran, koridor, serta area umum lainnya yang menjadi prioritas. Prioritas apa? Ya, prioritas aktivitas tamu. Nah, kemudian afternoon shift. Nah, melakukan koordinasi pada shift sebelumnya. Apa kemarin kalian menyebutkannya? Overhandle, ya. Serah terima pekerjaan antara morning shift dengan afternoon shift atau evening shift. Kemudian melaksanakan pembersihan pada area sesuai permintaan. Jadi sesuai request. Kalau sore itu sesuai request. Karena biasanya tamu-tamu sudah mulai berdatangan, ya, berdatangan maksudnya tamu-tamu yang menginap di dalam hotel. Nah, bagaimana hubungan public area dengan departemen lain? Mereka harus punya hubungan kerjasama di sini, ya. Public area, ya, punya hubungan dengan departemen lain. Contohnya dengan FB departemen. Apa hubungan kerja mereka? Ini misalnya kalau kalian freelance, bagaimana public area dengan FB? Pada saat apa? Ada event, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Pada saat ada event, kalian membantu menyiapkan ballroom, ya, meja kursi dan lain sebagainya, seperti itu. Dengan engineering departemen, jika kadang listrik, ya, kabel-kabel listrik misalnya yang terkelupas, Anda melihat waktu keliling-keliling membersihkan area umum, kalian lihat ada AC yang tidak dingin, kemudian ada misalnya itu tadi kabel listrik yang tidak semestinya, itu kalian segala laporkan ke engineering. Dengan front office, ya, kalian harus membersihkan lobby atau area kerja dari front office, ya. Itu. Jadi kalian waktu kemarin kan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan pada saat PKL. Nah, pada saat PKL itulah Anda mempraktekkan secara nyata, ya, bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang
public area attendant begitu ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk video tadi. Ada Ibu share di itu di mana, di Google Class ya, di Google Class. Ada Ibu share di Google Class. Ada pertanyaan, silakan. Perbedaan pekerjaan, khususnya ini kita membahas perbedaan pekerjaan antara shift pagi, shift siang, dan shift malam, gitu. Ya, silakan. Siapa tadi? Halo? Yang mau bertanya? Isna ini? Ya, Bu. Isna ini? Ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Nggak kedengeran, Is. Belum ada pertanyaan. Oke, siapa yang mau tanya tadi? Siapa? Mimika ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh, Asmaniar. Ya, silakan Asmaniar. Public area attendant sama public cleaner itu sama aja atau beda, Bu? Public area cleaner dengan public area attendant. Iya. Oke, siap. Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Asmaniar menanyakan apakah public area attendant itu sama atau beda dengan public area attendant? Ya, Erna, silakan Erna. Untuk penyebutannya itu kan kalau houseman itu di lobby, kalau pool attendant itu untuk area yang di kolam renang, gardener itu untuk yang di kebun atau di taman. Jadi secara umum public area attendant atau public area cleaner itu sama aja sih, cuma penyebutannya aja. Mungkin di hotel ini penyebutannya attendant, kalau yang ini pakainya yang cleaner. Jadi sama aja sih, Bu, itu, Bu. Oke. Makasih Erna atas jawabannya. Sama-sama, Ibu. Ya. Ada yang mau jawab lagi? Poin A buat Erna. Mantap. Ada yang mau jawab lagi? Ada yang bisa bantu jawab? Yang lain? Mimika? Bagaimana Mimika? Oke, baik. Apa yang disampaikan Erna tadi tentang gardener itu adalah tukang kebun atau bagian yang bertanggung jawab atas taman-taman yang di dalam hotel. Kemudian ada public area cleaner, itu tugasnya membersihkan dan merapikan seluruh bagian yang ada di dalam hotel. Kalau public area attendant itu penyebutannya sama saja dengan public area cleaner ya. Jadi untuk semua anak-anak ibu, sebutan untuk public area cleaner, untuk public area attendant itu sama saja ya. Atau ada yang menyebut dengan houseman atau housemaid. Ya, houseman itu untuk petugas public area laki-laki, dan housemaid untuk petugas public area atau wanita begitu. Nah, tapi di sebuah hotel mereka harus punya standar penyebutan gitu. Nah, misalnya kalau di Aston, Hotel Aston misalnya menyebut dengan public area cleaner atau sering disingkat menjadi PA cleaner gitu ya. Kadang karena pengen cepatnya nyebutnya jadinya PA saja, cleanernya ketinggalan gitu. Itu tuh yang PA tuh katanya gitu ya. Padahal itu maksudnya adalah public area cleaner. Nah, itu misalnya kalau standar penyebutan di Hotel Aston misalnya. Oh, kalau di Hotel Haris penyebutannya dengan public area attendant. Jadi semua staf di Hotel Haris
itu menyebutnya adalah public area attendant. Jadi standarnya harus seperti itu. Misalnya, gitu. Oh, kalau di Hotel Grand Sawit, Bu, misalnya nih, kalau di Hotel Grand Sawit disebut dengan houseman, gitu. Bukan public area cleaner, gitu, houseman. Nah, ini berarti ini standarnya adalah standarnya milik Grand Sawit. Tapi Grand Sawit, Bu, nggak punya housemaid, Bu, gitu. Karena petugasnya semuanya laki-laki. Mereka menyebutnya dengan houseman. Tidak masalah. Yang jelas tugas dan tanggung jawabnya antara public area cleaner, public area attendant, dan houseman itu sama. Ya, penyebutannya saja yang berbeda. Begitu. Ya. Tugas dan tanggung jawabnya sama. Gitu. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu sarankan yang tidak bertanya suaranya di mute aja gitu. Jadi suara temennya yang lagi ngomong itu videonya langsung tershoot, langsung fokus di sana. Karena kalau suara on itu kameranya bingung mau merekam suara yang mana gitu atau suara siapa. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini untuk yang pembagian kerja tadi. Bu, Ya, silakan. Gimana? untuk membersihkan baiknya atau di shift sore, misalnya pagi itu kadang orang yang mau makan atau apa gitu, Bu, tapi kan nggak ramai. Jadi pembersihannya itu setelah orang breakfast atau nanti di shift sorenya, Bu, atau bahkan di shift malamnya. Untuk di coffee shop? Iya, Bu. Oh ya. Untuk di coffee shop, kapan melakukan pembersihan di coffee shop? Nah, untuk pembersihan utama ya di coffee shop itu sebaiknya dilakukan pada evening shift atau di night shift. Ya, di evening shift juga dibersihkan ya. Tapi kan biasanya di coffee shop kan itu 24 jam ya. Di coffee shop kalau evening shift untuk di evening juga itu masih ada aktivitas tamu yang cukup cukup rame ya. Nah, oleh karena itu biasanya sebaiknya dilakukan pembersihan secara menyeluruh itu di night shift. Ya, di night shift. Sehingga pada saat pagi hari ya, biasanya breakfast tamu itu pada jam 6 pagi kan biasanya ya, mulainya jam 6 pagi. Nah, itu coffee shop sudah ready. Ya, sudah rapi, sudah bersih gitu. Apakah yang morning shift tidak perlu membersihkan coffee shop? Perlu membersihkan coffee shop, tetapi dengan request, on request. Karena kan tidak yang menginap di hotel atau yang beraktivitas di hotel itu rata-rata orang-orang yang memiliki etika makan yang bagus, begitu kan? Jadi nggak kayak kita di rumah makan ngampar, duduk di lantai terus berantakan, kan tidak ya. Nah, untuk di coffee shop, untuk di morning shift biasanya waiter atau mereka yang punya tanggung jawab di coffee shop, orang-orang di FD service, di FD itu biasanya meminta public area cleaner atau public area attendant itu on request. Jadi berdasarkan request. Ada yang pernah punya pengalaman pada saat morning shift diminta untuk membersihkan coffee shop? Waktu on the job training kemarin? Nggak ada yang bersihkan di coffee shop? Ada Ardan atau Baim? Sekali. Oh, Ardan, ya, kata Ardan dia membersihkan sekali-sekali. Nah, itu artinya bahwa public area cleaner membersihkan di coffee shop itu on request berdasarkan permintaan dari waiter, ya. Atau kadangkala waiter belum sempat minta bantuan public area cleaner, tapi public area cleanernya sudah merespon karena misalnya ada anak tamu yang numpahin air
gitu, numpahin air. Kebetulan public area cleaner ada di lobby, dan lobby itu berdekatan dengan coffee shop, dan si public area cleaner melihat kejadian itu, dia langsung respon. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan tadi, Ibu jelaskan di awal, seorang public area cleaner itu harus responsif. Lihat anak tamu numpahkan air, dia langsung responsif untuk membersihkan gitu. Atau ada tumpahan makanan, ya, tumpahan makanan di lantai, yang mana waiter itu tidak tidak punya waktu lebih, tidak punya kemampuan untuk membersihkannya karena keterbatasan peralatan waiter. Waiter memang dilengkapi dengan alat kebersihan kan, tapi kan bukan alat kebersihan yang seperti milik public area cleaner, ya. Nah, ada tumpahan makanan. Di sini public area cleaner harus membantu membersihkan tumpahan makanan tersebut. Misalnya tumpahan sup, ya. Yang mana sup ini kan berkuah dan agak berminyak, ya, sup, ya, misalnya sup. Nah, ini di pel biasa agak sulit gitu, ya. Jadi harus dibantu oleh public area cleaner untuk mengepel, ya, menggunakan alat yang tepat dan bahan pembersih yang tepat. Seperti itu. Ya, bagaimana Erna? Ada yang mau ditanyakan kembali, Erna? Atau yang lain silakan. Untuk absen nanti Ibu share, ya. Gimana? Gimana? Jelas Bu, sudah Bu. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ada 28 orang. Kelas Anda ada berapa? Semua anggota kelas, Erna? 30 siswa. 30, berarti ada 2 orang yang nggak masuk. Tolong kalau kalian tidak masuk, komunikasi dengan Ibu, atau kalian chat aja di kolom komentar classroom, itu kan pasti terbaca oleh Ibu. Entah itu terbaca Ibu 2 hari kemudian atau berapa, yang jelas kan ada bukti fisik bahwa kalian informasi kepada Ibu gitu. Dan mohon dengan sangat karena kalian nanti mau uji kompetensi. Nah, jangan sampai nanti pada saat uji kompetensi ya kalian nggak bisa apa-apa. Makanya Ibu menyampaikan tadi malam itu, Ibu share ke kelas Anda, kalau tidak ikut Gmeet, Ibu keluarkan dari classroom. Karena apa? Ibu biar fokus sama yang mau belajar. Kalau nanti kalian cuman Ibu Gmeet, kemudian kalian ada yang tidak masuk pada saat uji kompetensi, Ibu yang malu sama industri, ya. Penguji nanti pada saat uji kompetensi adalah penguji dari hotel. Seperti kakak kelas kalian tahun kemarin, hotel yang jadi penguji adalah Hotel Miton, ya. Yang di Hotel Miton mungkin kenal dengan Pak Riki. Ada yang kenal dengan Pak Riki? Yang Miton? Nah, tuh pasti kenal. Ibu yakin beliau itu kalau kalian bertanya pasti beliau akan bantu jawab, karena beliau itu kakak kelas kalian. Kalau tidak salah beliau itu lulusan tahun 2005 atau 2004. Coba, beliau sudah jadi asisten eksekutif housekeeper. Ya. Beliau itu siswa perhotelan, bukan anak yang pandai, tapi anak yang tekun. Ya, bukan anak yang pandai, tapi anak yang tekun. Apakah beliau dulu bandel? Ya biasalah, kalau usia sekamu itu kan kalau bandel biasa. Tapi kalau urusan belajar, tekun. Gitu loh. Ya. Beliau asisten eksekutif housekeeper. Apa beliau kuliah? Enggak. Beliau hanya lulusan SMK 3. Tapi beliau bisa jadi manajer, asisten eksekutif housekeeper. Ya kan setingkat lagi sudah eksekutif housekeeper kan, gitu loh. Cuman terganjal oleh karena tidak diploma 3, tidak diploma 4, tidak S1 itu, ya. Mungkin kalau beliau tambah kompetensi beliau lagi, ya mungkin bisa jadi eksekutif housekeeper. Nah, makanya motivasi kalian, alangkah bagusnya jika kalian nanti melanjutkan lagi sekolah, gitu loh, ya.
lanjutkan lagi sekolah. Bu, biayanya nggak ada. Kalau niat kita kuat, insya Allah semua itu ada jalan. Ya, semua itu ada jalan. Ibu bicara seperti ini bukan bukan ibu ngadi-ngadi, ngada-ngada gitu, enggak ya. Ibu juga anak nggak punya dulu, cuman punya tekad kuat, mau sekolah, dapat beasiswa. Pak Mis itu dapat beasiswa, Bu Novel itu dapat beasiswa. Jadi kalau Anda lihat Bu Novel, Ibu, Pak Mis, rada-rada keras gurunya, walaupun kerasnya bervariasi, Pak Mis slow kelihatan kan? Betul nggak? Pak Mis kelihatan slow, gitu. Tapi keras Pak Mis itu. Ibu kelihatan ya, kalau Bu Agustina kelihatan kayak jinak-jinak merpati Bu, gitu ya, gitu. Tapi Ibu juga keras. Bu Novel, apalagi? Kenapa kami seperti itu? Karena kami tidak ingin siswa SMK 3 yang katanya notabene hidupnya adalah menengah ke bawah, ya, itu lulus SMK 3 nggak jadi apa-apa. Sedih yang ada, gitu. Tapi saat siswa SMK 3 lulus dari SMK 3 menjadi lebih baik, luar biasa. Walaupun ibu tidak mengungkapkan dengan kakak kelas, kamu wow gimana, tapi doa itu selalu ada, ya, gitu. Jadi jangan berkecil hati buat apa kalian itu banyak sekali beasiswa. Ini untuk persiapan kalian juga, ya, untuk persiapan kalian. Bentar Ibu.